مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwa setiap kita pasti akan menghadapi kematiannya, cepat ataupun lambat. Dia akan bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat ketika dia hidup di dunia. Dan dia akan dibangkitkan sendirian pada nanti hari Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan hamba-hambanya. Dia tidak akan bersama dengan orang-orang yang dulu bersamanya. Dia akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya ketika dia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa menegaskan: "Walaqad ji'tumuna firadan kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kalian hai hamba Allah akan datang kepada kami dalam keadaan sendirian, sendiri-sendiri, sebagaimana dulu kami menciptakan kalian pada waktu pertama kali lahir di dunia. Kalian akan meninggalkan apa yang kalian khayalkan, apa yang kalian dambakan di belakang punggung-punggung kalian. Dan kami tidak melihat bersama kalian para pembela-pembela yang kalian kira kalian bersama para mereka pembela-pembela kalian. Sungguh telah terputus serta lenyap dari apa yang pernah dulu kalian sangka. Ketika seorang
menganggap ketika hidup di dunia dia akan bersama pembelanya, akan ada yang membelanya meskipun dia berbuat apapun tanpa mengenal halal dan haram, tanpa mengenal ta'at ataupun maksiat. Semua itu akan terputus, semua akan lenyap, dan anggapan-anggapan semua itu sirna pada harinya. Ketika seorang mati meninggalkan dunia ini, ma'asyiral muslimin, akan mengikutinya keluarganya, hartanya, serta orang-orang yang mencintainya, dan dia akan bersama amalannya saja. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Yang akan mengikuti mayit sampai di liang lahat, sampai di pekuburannya ada 3. 2 akan kembali dan 1 akan bersamanya, tinggal di liang lahatnya. Akan mengikutinya keluarganya, hartanya, serta amalannya. Akan tetapi keluarga dan hartanya akan kembali pulang, dan dia akan sendiri bersama amalan-amalan yang telah dia lakukan ketika hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, yang seperti ini insya Allah telah kita ketahui bersama. Oleh karenanya, jika perkaranya demikian ketika hidup di dunia, maka hendaknya carilah ridho Allah, carilah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Selama itu jalannya ibadah, jangan pernah seorang itu takut untuk dikata-katai oleh manusia, untuk diperlakukan apapun oleh manusia, selama dia menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah pernah takut ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa berfirman, fala takhshawun nas wakhshawun. Janganlah kalian takut kepada manusia, namun takutlah kalian kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun terkadang ketika seorang mencari cinta Allah, ketika seorang mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, di sana akan bangkit sebagian manusia yang tidak menyukainya, yang tidak menyenanginya, yang tidak mencintainya. Maka hal yang demikian tidak mengapa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena memang sejatinya kita tidak mampu membuat semua manusia itu cinta kepada kita. Kita tidak akan pernah mampu membuat semua manusia ridho kepada apa yang telah kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas, wa manil tamasa ridhan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Siapa yang mencari ridha Allah, yang dengannya membuat manusia murka kepadanya, maka akibatnya Allah akan ridho kepadanya, Allah akan cinta kepadanya, dan Allah akan membuat manusia pun mencintainya. Namun siapa yang mencari ridha manusia dengan menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya Allah akan murka kepadanya, serta manusia pun
akan menjadi murka kepadanya, tidak ridho kepadanya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudraku, fa'alaika bil amri alladhi yuslihu falzamhu. Kecintaan manusia, mencari keridhaan manusia adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Oleh karena itu wajib bagi kita sekalian untuk berpegang teguh dengan perkara-perkara yang memberikan perbaikan, kemanfaatan fi dinina wa dunyana. Pegangilah terus erat-erat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apabila telah jelas perkara hal ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah, maka jangan pernah kita melihat kepada ucapan-ucapan manusia di sini dan di sana yang dengan hal tersebut akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, juga telah kita saksikan bersama, kita ketahui bersama, saudara-saudara kita di Palestina, mereka dizalimi oleh kaum Yahudi. Oleh karena itu, mungkin di suatu saat nanti apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut serta setidaknya dengan doa, maka senantiasa doakanlah. Jangan pernah kita loyo, jangan pernah kita lemah dari makar mereka, orang-orang Yahudi yang selalu mendolimi orang-orang muslimin, yang selalu mendolimi Islam wal muslimin. Thabbatana Allah wa iyyakum ala sunnah wa wafaqana ila siratim mustaqim. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang muslim tidak akan pernah menjadi kuat imannya, badannya, hanya saja dengan berpegang teguh kepada sunnah, berpegang teguh dengan manhaj as-salafi. Akan tetapi, satu di antara perkara yang menguatkan seorang muslim, badannya maupun imannya, ialah ketika dia diajak kepada perkara-perkara yang baik, kepada pintu-pintu kebaikan, dia semangat untuk melaksanakannya, dia semangat untuk merealisasikannya. Hal itu berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, serta janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maka ma'asyiral muslimin, seorang mukmin bukanlah seorang yang keras kepala, yang selalu ingin menang, yang selalu ingin di atas orang lain. Tidak demikian. Tidak menerima nasihat dari orang lain. Tidak demikian. Akan tetapi mereka senang apabila berkumpul, bertemu dengan saudara-saudaranya,
bermusyawarah, membicarakan perkara-perkara yang penting, membicarakan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang mendatangkan maslahat untuk dirinya serta masyarakatnya serta lingkungannya. Hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa amruhum syura bainahum. Mereka perkaranya, urusannya adalah membicarakan satu dengan yang lainnya. Maka seorang mukmin kembali lagi, apabila diajak kepada perkara yang baik, laksanakanlah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar serta dengan salat, supaya kalian mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat, supaya kalian mendapatkan perkara-perkara yang maslahat li nafsihi aw li mujtama'ihi, untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Demikian ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimanallahu wa iyyakum, sebagaimana disebutkan riwayat Ibnu Majah, fa innamal mu'min kal jamalil unuf haitsu maqida inqada. Demikianlah urusannya seorang yang beriman, seperti unta yang apabila digiring dia pun mengikutinya, menurutinya kepada perkara-perkara yang baik. Orang yang mudah diajak untuk perkara-perkara yang baik dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wa aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر